Pada kesempatan ini saya ingin langsung saja kepada semua yang ada di sini. Saat ini ada kelompok-kelompok tertentu yang secara sistematis dan masif mencoba untuk mencoreng kehormatan dan kemuliaan Habib Utsman bin Yahya. Mereka mencoba menyerang nasabnya, menyerang ilmunya, menyerang yaitu daripada kredibilitasnya, dan ini tidak boleh kita biarkan. Sebab kalau mereka menghina Habib Utsman, mereka mencemooh Habib Utsman, mereka mengumbar fitnah terhadap Habib Utsman bin Yahya, kalau kita biarkan tidak kita jawab, nanti lama-lama dianggap benar. Maka itu harus ada yang menjawab itu semua ya kawan, supaya kita tahu siapa itu Habib Utsman yang sebenarnya. Habib Utsman bin Yahya, mufti Belanda dipuja-puja, tetapi Habib Lutfi bin Yahya, penasihat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, dihina-hina, dicaci maki. Oleh sebab itulah perlu diluruskan nih oknum-oknum habaib, korban politik busuk. Sudah seringkali kami mendengar hujatan, hinaan, umpatan, caci maki, bahkan fitnah yang sangat kejam dari beberapa oknum-oknum habaib yang tidak tahu apa-apa, menghina, menghujat Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Dihina katanya anteknya rezim, sebagai congosnya rezim. Mereka ini seolah-olah ingin menyamakan Maulana Habib Lutfi bin Yahya dengan Habib Utsman bin Yahya. Ini adalah dua Habib yang berbeda, berbeda sangat jauh. Mengapa? Kalau Habib Utsman bin Yahya jelas menjadi antek-anteknya Belanda. Mengapa? Karena Belanda adalah orang-orang kafir yang menjajah bumi Nusantara. Habib Utsman bin Yahya yang lahir dan wafat di Jakarta pada tahun 1822 Masehi hingga tahun 1913 Masehi. Yang pertama, beliau ini adalah sebagai mufti penjajah Belanda kafir, yaitu pada tahun 1867 sampai 1899 Masehi. Dan sekaligus menjadi advisor honorer untuk urusan Arab pada tahun 1899 sampai 1914. Tetapi sebelum masa jabatannya berakhir, Habib Utsman bin Yahya wafat pada tahun 1913. Inilah kalau seandainya mau dihujat-hujat, karena dia menjadi muftinya Belanda, memberikan fatwa Belanda, membantu Belanda, memudahkan Belanda, melancarkan segala taktik dan siasat Belanda untuk memerangi para pejuang pribumi. Inilah yang harusnya dihujat. Jangan malah dibolak-balik, yang seharusnya dihujat tetapi dipuja-puja, dibela-bela mati-matian. Sedangkan Maulana Habib Lutfi bin Yahya, yaitu yang lahir di Pekalongan pada 10 November 1947 Masehi, beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Dan sekaligus sebagai penasihat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau ini adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini sudah merdeka. Negara kita milik warga kita sendiri, milik bangsa kita sendiri, bukan miliknya penjajah Belanda yang kafir. Jadi ini sudah tepat sekali. Maulana Habib Lutfi bin Yahya bergandengan dengan Umar, runtang-runtung kemana saja, silahkan. Jangan malah dihujat-hujat. Yang seharusnya dihujat tetapi dipuja-puja. Ini kan kebalik-kebalik. Oleh sebab itulah perlu diluruskan. Sekali lagi, perlu diluruskan oknum-oknum habaib yang menjadi korban politik. Karena demi pilpres saja, Masya Allah, Masya Allah, orang-orang yang mendekati pilihan yang berbeda dengan pilihannya para habaib kemudian dihujat seenaknya. Coba kita perhatikan lagi Habib Utsman bin Yahya. Yang kedua nih, beliau ini di dalam kitabnya Manhajul Istiqomah Fid-Dini Bisalamah terang-terangan menghina, melawan para pejuang pribumi, pengamal thariqah. Masya Allah, Masya Allah. Lihat di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid-Dini Bisalamah, mulai dari halaman 20, 21, 22 dan 23. Terang-terangan Habib Utsman bin Yahya menghina para pengamal thariqah. Para pengamal thariqah dihina. Kemudian beliau juga mengatakan pengamal thariqah yang ingin jihad fi sabilillah, mengadakan perang sabit juga dihina mati-matian. Dikatakan ghulur, batil, kurang syarat-syaratnya, dikatakan bodoh dan seterusnya.
Nah, seharusnya model oknum Habib seperti inilah yang seharusnya dihina-hina, dicaci maki, jangan malah dipuja-puja, dibela-bela mati-matian. Sedangkan Maulana Habib Lutfi bin Yahya, lihat nih perbandingannya nomor 2. Beliau adalah Rais Am. Rais artinya ketua, Am artinya umum, ketua umum Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, atau yang disingkat Jatman. Jadi ini ada dua Habib yang sangat bertolak belakang. Yang satunya membenci thariqah, yaitu Habib Utsman bin Yahya, mufti penjajah Belanda kafir, antek Belanda. Sedangkan Maulana Habib Lutfi bin Yahya adalah seorang ulama yang arif dan bijaksana. Beliau mendekati kepada pemerintah bukan kepingin apa-apa, enggak. Beliaunya hanya kepingin bahwa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan beliau merangkul semuanya, karena memang Indonesia sudah merdeka, bukan dijajah oleh Belanda lagi. Penguasanya orang-orang muslim, kemudian pegawainya juga rata-rata orang muslim, anggota DPR-nya orang-orang muslim, para pejabatnya, para petingginya, para pemilik kebijakan di negeri ini semuanya nih rata-rata orang muslim. Sehingga langkah yang dilakukan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya sudah tepat. Jangan malah dihujat, jangan malah diumpat, dicaci maki, dihina-hina. Ente waras atau tidak? Coba bayangkan nih, Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang memiliki jamaah yang segitu banyaknya, tetapi beliau masih menyempatkan diri untuk ikut mengatur negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan Habib Utsman bin Yahya, beliau benar-benar ngatok menjadi antek-anteknya Belanda. Sehingga dari sebab fatwa beliau di dalam kitab Manhajul Istiqomah fi Dini Bisalamah, banyak sekali para pejuang-pejuang pribumi yang dibantai oleh Belanda seenaknya. Demikian, semoga bisa kita renungkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.